Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Gudang besi tua yang berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, ludes dilalap api. Geng motor serang warga yang sedang makan di angkringan. Seorang korban jarinya putus ditebas pedang. Seorang pria ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di trotoar Jalan Otista, Kota Bandung. Ratusan rumah di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Karawang, hingga Senin lalu masih terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet. Warga kini butuh bantuan makanan dan tempat pengungsian. Banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam ratusan rumah di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Senin siang. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Sedikitnya 240 unit rumah warga terendam. Akibat banjir masih tinggi, ratusan keluarga terpaksa mengungsi. Pemerintah Kabupaten Karawang mendirikan dapur umum untuk melayani kebutuhan warga korban banjir. Pemkab juga meminta warga bersabar menunggu selesainya pengerjaan proyek pengendali banjir yang direncanakan selesai pertengahan tahun depan. Kami tetapkan bahwa dapur umum kita lokasinya itu di Desa Karangligar. Kami hari ini pemerintah dan Kabupaten Karawang sudah berupaya bagaimana menyelesaikan permasalahan yang di Desa Karangligar. Nah tentunya ini memang memerlukan waktu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2026 ini selesai pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Tentunya kemarin yang alhamdulillah kami disupport oleh Pak Saan Mustafa dengan anggaran kurang lebih hampir 110 miliar. Mudah-mudahan nanti sudah banjir yang di Karangligar itu sudah diselesaikan. Sementara banjir terpantau mulai surut di 3 RT di Dusun Pangasinan, sebagian rumah masih tergenang dengan ketinggian banjir antara 30 hingga 50 cm. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Bantuan pembangunan rumah panggung bagi warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, hari Senin terpaksa dihentikan sementara. Pembangunan dihentikan karena rendaman banjir. Pembangunan rumah panggung bantuan Gubernur Jawa Barat untuk mengurangi dampak banjir di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang ini terpaksa dihentikan sementara. Dikerjakan sejak 2 bulan lalu, proyek konstruksi dihentikan sementara karena banjir kembali merendam desa ini. Menurut warga yang rumahnya direnovasi menjadi rumah panggung, selama pengerjaan proyek, ia mengungsi ke tempat kerabat mereka. Namun saat banjir, warga berpindah ke posko pengungsian. Ini rumah Bapak dibangun atau gimana? Ya dibangun tuh. Jadi tertunda Pak, Ya, karena banjir? Tertunda, ya baru begini nih, baru naik herbal. Udah keringnya, belain lagi lah. Udah berapa hari Pak pengerjaan Pak? Ini udah sebulan belum? Oh, yang bangunan ini, yang sama Ngaruah gini udah 2 bulan. 2 bulan Pak ya? Iya. Terus selama membangun Bapak tinggal di mana Pak? Itu saya tinggal di situ, musi yang rumah nggak kebanjiran dah. Ketinggian banjir di wilayah Dusun Kampek kali ini mencapai 1,5 meter. Warga pun masih tetap bertahan di tempat pengungsian. Renovasi rumah warga menjadi rumah panggung dilakukan agar saat banjir warga bisa tetap bertahan di lantai 2 rumah sekaligus menyelamatkan harta benda mereka. Rumah panggung dibangun sebagai adaptasi terhadap kondisi Desa Karangligar yang jadi langganan banjir selama belasan tahun. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.
Sebuah gudang besi tua yang berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dilalap api pada Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Besarnya kobaran api memerahkan langit malam di wilayah kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Warung Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung. Api berkobar dari bagian tengah sebuah gudang besi tua. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung yang tiba di lokasi mengerahkan 12 unit kendaraan untuk menyekat dan memadamkan api agar tak merembet ke bangunan di sebelahnya. Barang-barang di dalam gudang berupa besi tua yang relatif sulit terbakar membantu meringankan proses pemadaman api. Aksesnya lumayan agak muter ke belakang, tapi semua bisa dikondisikan. Pak, titik api itu di area belakang, Pak? Titik apinya tadi ada di bagian belakang, tapi di rumah yang inti ini. Rumah? Di ini yang rumah gudang ini gitu. Berapa bangunan, Pak, ini, Pak? Ya hanya satu yang utama gitu. Yang kemudian juga yang lain nggak, Pak? Alhamdulillah sudah kita lakukan penyekatan, jadi tidak merembet ke titik yang lain. Pak, yang kebakar itu apa di dalamnya besi? Ya betul sih. Tapi alhamdulillah karena bahannya termasuk yang agak sulit terbakar, jadi kita bisa kondisikan. Pak, berapa unit yang dikerahkan? Kami berangkatkan 12 unit. Setelah berupaya selama 1 jam, petugas akhirnya bisa menguasai dan memadamkan kobaran api. Sedang untuk penyebab kebakaran masih akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Belum diketahui jumlah kerugian material yang diderita akibat kebakaran, namun tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Pantura, Ciasem, Subang, Senin lalu. Kuatnya hempasan angin membuat pohon besar tumbang dan menutup jalan, serta merusak atap rumah warga. Hujan disertai angin kencang kembali melanda wilayah Pantura, Subang, Senin sore. Kencangnya angin menerbangkan dan merusak atap rumah milik warga dan juga mengakibatkan pohon tumbang menimpa kabel listrik dan telekomunikasi serta menutup jalan. Sebuah pohon besar yang tumbang menutup jalan penghubung Kecamatan Ciasem dengan Kecamatan Belanakan, Subang sempat membuat arus lalu lintas macet total. Dengan menggunakan alat seadanya, warga pun beramai-ramai memotong dan menyingkirkan batang pohon yang tumbang agar jalan bisa kembali dilintasi. Ya, awal-awalnya itu terjadi angin yang sangat besar gitu sehingga menumbangkan beberapa pohon yang ada di sini gitu. Salah satunya ini pohon yang lagi warga gotong royong untuk memotong pohon tersebut gitu dengan alat seadanya. Macet banyak dari arah sana. Dari arah sana juga disuruh putar balik, tapi warga mengeluhkan kalau putar balik di sananya juga sama gitu. Ini selain pohon ada juga rumah yang di sana banyak rumah yang gentengnya pada terbang gitu. Terus ada kabel wifi, listrik. Menurut warga setidaknya ada 7 batang pohon berukuran besar di sepanjang jalan penghubung Kecamatan Ciasem dengan Kecamatan Belanakan yang tumbang. Atap sejumlah rumah warga di Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Belanakan, Subang juga rusak akibat genting yang berjatuhan diterbangkan angin. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Warga desa Kedungdawa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon digegerkan dengan temuan sesosok mayat di aliran sungai Kedung Pane. Setelah diidentifikasi, korban adalah perempuan lansia yang dikabarkan 3 hari sebelumnya. Warga desa Kedungdawa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon berbondong-bondong mendatangi pintu air sungai Kedung Pane Senin lalu. Mereka berusaha melihat langsung jenazah yang ditemukan terapung tersangkut di antara tumpukan sampah. Jasad korban ditemukan setelah warga yang melewati tempat tersebut curiga dengan munculnya bau busuk yang menyengat. Korban diidentifikasi bernama Turini, perempuan lansia berusia 62 tahun yang dikabarkan hilang sejak 3 hari sebelumnya. Kondisi untuk mayat diperkirakan
kurang lebih sudah meninggal 3 hari yang lalu karena kondisinya sudah rada rusak, sehingga kami untuk bisa mengevakuasi mayat tersebut ke darat. Awalnya apakah ada warga sekitar yang merasa kehilangan keluarga atau gimana? Awalnya pada hari Sabtu, menurut keterangan dari perangkat desa, bahwa orang tersebut meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, sehingga keluarga dan perangkat desa mencari ke sekitarnya namun tidak ditemukan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang sudah mulai membusuk ke pinggir sungai untuk dibawa ke rumah duka. Keluarga menolak autopsi sehingga jenazah langsung dimakamkan. Diduga korban tewas tenggelam akibat terpleset di tanggul sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.